Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Warta Jemaat pada hari Minggu 13 September tahun 2020 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mensubscribe dan like pada channel YouTube GKI DKI Jakarta. Ibadah Minggu online pada setiap hari Minggu pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Renungan tematis dan doa pada setiap Selasa malam akan di-share di WA Group pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga virtual melalui Zoom meeting setiap Rabu malam dan pada Minggu kedua dan keempat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah penatua diakon virtual melalui Zoom meeting pada setiap Jumat malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan dalam sepekan ini bagi jemaat yang berulang tahun. Majelis mengucapkan berbahagia dan sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Liverda dan liturgos oleh Ibu Pendeta Ina Sisani, musik dan multimedia tim pemuda, diantaranya Saudara Abi, Saudara Nori, Saudara Berto, dan Saudara Richard. Persembahan syukur dapat disalurkan dengan mentransfer ke rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta dengan Bank BNI nomor akun 60070000078. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Minggu pagi hari ini. Demikian Warta Jemaat GKI DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah Tuhan Allah kita yang suci dan sumber kasih dan cinta bagi kita dan alam semesta. Mari kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna. Mari memujinya dengan sukacita dan menaikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai bagaimana menjadi teladan dalam tanggung jawab. Bagaimana kita dapat saling mengampuni. Biarlah kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji PKJ 35 dan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, suci, suci.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita bersama-sama angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani, dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Seraya kami juga bersyukur karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau tetap hadir di sepanjang hari-hari yang kami lalui dan lewati. Kami tetap Engkau beri kesehatan dan kekuatan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan keluarga, handai dan tolan. Kami juga bersyukur karena kami boleh memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau dalam penyembahan kepadamu. Terima kasih Allah Bapa. Engkau tetap memberi waktu dan kesempatan bagi kami, sekalipun kami tidak layak. Ini hidup kami, ini doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terdapat dalam Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dan petunjuk hidup baru bagi semua orang percaya yang menerima pengampunan dari Allah terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari tanggal 13 September 2020 terambil dari Kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 hingga ke-21 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama angkat pujian Kidung Jemaat nomor 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, 13 September 2020, itu terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Sebelum saya membacanya, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berhimpun bersama pada hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, dan kami juga akan merenungkannya bersama. Bila Roh Kudus menuntun kami, menuntun hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman ini dengan baik dan bertanggung jawab. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35, demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang terhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah lawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Mengampuni adalah sebuah tindakan aktif. Dan sesungguhnya tindakan yang tidak mudah dilakukan. Karena mengampuni membutuhkan pengorbanan. Kegalauan dan kesulitan itu pun sepertinya dirasakan oleh Petrus sendiri. Hal itu tersirat dari pertanyaan Petrus kepada gurunya dengan mengatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Sepertinya Petrus sangat jengkel sekali atas dosa-dosa yang selalu terulang-ulang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus membangun argumen teologisnya dengan menggunakan angka 7. Karena angka itu sempurna dalam hitungan Yahudi. Maka apabila saja ia bisa mengampuni sebanyak 7 kali,
berarti ia telah melakukannya secara sempurna. Jangan salah bila terjadi kesalahan yang sama pada yang ke-8 kali, maka ia membalas dan itu dianggap benar. Tetapi menurut Yesus bahwa mengampuni itu melampaui kesempurnaan itu. Sebab kesempurnaan yang dimaksud dalam pikiran Petrus adalah kesempurnaan yang terbatas dan masih bisa dihitung jumlahnya, yaitu 7 kali. Yesus menjawab Petrus juga menggunakan angka 7, angka yang sama, dan mengakui bahwa angka itu sempurna. Tetapi Yesus mengatakan, kamu mengampuni tidak terbatas pada 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perbedaan mendasar antara Yesus dan Petrus yaitu bahwa Petrus masih membatasi pengampunan itu. Sementara menurut Yesus, pengampunan itu tidak terbatas dan tidak terhitung jumlahnya. Artinya mengampuni itu bukan hanya tidak terbatas, tetapi mengampuni adalah bagian dari kebiasaan dan sekaligus bagian dari kehidupan. Karena mengampuni itulah bagian dari kebiasaan dan bagian dari kehidupan, maka pengampunan itu harusnya digulirkan seperti bola salju yang dirasakan oleh semua orang. Di dalam teks kita, misalnya terutama dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-34 memperlihatkan mengapa raja sangat gusar sekali terhadap hamba itu. Karena pengampunan yang diberikan raja kepadanya tidak mampu digulirkannya kepada orang lain. Pengampunan yang dia peroleh tidak menjadi jalan hidupnya. Dan pengampunan itu tidak menjadi kebutuhan dari hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam doa Bapa kami yang terdapat dalam Matius 6 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks itu memperlihatkan bahwa pokok pengampunan dihubungkan dengan pokok tentang makanan sehari-hari. Artinya sama seperti makanan adalah sangat vital dan dibutuhkan setiap orang dan setiap hari. Maka begitu juga pengampunan sangat vital, dibutuhkan semua orang dan dibutuhkan setiap hari. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Petrus sepertinya kurang menyadari akan arti terdalam dari sebuah pengampunan ketika ia menyampaikan pertanyaan kepada Yesus. Namun sesungguhnya Petrus pun tidak salah, sebab mengampuni bukanlah masalah sepele, tetapi sebuah pengorbanan yang sangat besar. Mengorbankan harga diri, bahkan emosi, pelecehan, dan sakit hati. Jemaat Tuhan, namun Tuhan Yesus pun ternyata ketika ia mengampuni dosa manusia tidak dengan cara yang mudah. Ia melakukannya sendiri dan datang dalam diri manusia. Ia merasakan kepahitan yang dialami oleh manusia. Dan bahkan mengalami kematian yang paling hina dan terkutuk, yaitu disalibkan. Rasul Paulus menggambarkan tindakan pengampunan Allah itu sangat sempurna. Seperti terdapat dalam Filipi 2 ayat 6 yang berbunyi begini.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena pengampunan itu tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan, maka pengampunan tidak bisa berdiri sendiri. Pengampunan harusnya disandingkan dengan pertobatan, atau dengan kata lain, pengampunan dibutuhkan agar tersedia ruang untuk pertobatan. Di dalam ruang pertobatan itu bukan hanya ada pelaku dan Allah saja, tetapi harus ada melibatkan korban. Artinya jika kita pada pihak pelaku, jangan dikira bahwa dosa kita selesai setelah kita menerima pengampunan dari Allah. Pengampunan seperti itu tidak melahirkan pertobatan. Pertobatan itu akan terjadi apabila sang pelaku datang kepada si korban, karena Allah ada di dalam diri seorang korban. Itulah yang dinamakan dengan rekonsiliasi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya jika pengampunan itu sebuah pengorbanan, maka pengorbanan itu selalu ada motivasinya. Lalu pertanyaan kepada kita, apa sesungguhnya motivasi yang dirayakan dari pengampunan itu? Sesungguhnya motivasi yang dirayakan dalam pengampunan adalah cinta kasih. Oleh sebab itu apabila kita membaca Alkitab, dengan jelas diperlihatkan dalam Alkitab bahwa Alkitab bukanlah rumusan tentang dosa manusia, tetapi tentang pengampunan Allah yang terbuka bagi siapa saja. Mengampuni memang berat, penuh pengorbanan, tetapi cinta merupakan satu motivasi yang kuat untuk menanggung pengorbanan itu. Sebab cinta tidak menghitung-hitung, tetapi cinta adalah tentang berbagi. Berapa kali orang tua misalnya marah terhadap anak-anaknya sejak kecil sampai dewasa? Pasti tidak terhitung. Apalagi di saat corona ini, anak-anak online sekolah dari rumah, bahkan sambil main game. Sebagai orang tua, kita kecewa dan marah. Tetapi kita tidak menghitung itu. Namun kita terus mengampuni mereka. Mengapa? Apa alasannya? Alasannya karena kita sebagai orang tua sangat mencintai mereka. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu pengampunan pada akhirnya bukan sebuah perhitungan seberapa banyak itu kita lakukan. Tetapi pengampunan merupakan sebuah undangan untuk masuk dalam persekutuan cinta Allah. Salam sehat, salam kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita saling mengampuni. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami diajarkan tentang pengampunan dan kami diajarkan tentang pengorbanan. Pengampunan bukan tentang jumlah berapa banyak, tetapi dibangun di atas motivasi cinta kasih Allah. Oleh sebab itu, pengampunan merupakan undangan untuk masuk ke dalam persekutuan cinta Allah. Biarlah firman-Mu itu
tinggal diam dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh hidup saling mengampuni. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, Jemaat GKI DKI Jakarta ini, bersama juga dengan seluruh Jemaat GKI dimanapun berada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang, memelihara, menjaga dan memakai gereja-Mu menjadi alat dan kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Para pendeta, penetua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat, biarlah boleh melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu ya Tuhan. Apakah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, swasta, BUMN, anggota DPR RI, anggota DPD RI, pejabat negara, petani, nelayan, pengusaha. Biarlah semua pekerjaan-pekerjaan itu ya Tuhan ditekuni dengan sungguh-sungguh. Dan lewat pekerjaan itu jemaat-Mu boleh mengaktualkan diri, sehingga kehidupan mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang berdampak bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Entah mereka yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan kepulihan dan kesembuhan lewat obat-obatan tangan medis dan perawatan yang diberikan. Teguhkanlah iman dan pengharapan mereka, sebab sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu melampaui segala sakit penyakit yang kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang berulang tahun, entah ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Biarlah kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pengalaman bersama Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah umur yang panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, di mana mereka telah memasuki usia indah, baik yang ada di Jemaat GKI DKI Jakarta ini ya Tuhan, ataupun di Jemaat GKI dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap menjadi teladan panutan yang baik bagi kami semua. Sebab lewat cara hidup mereka ya Tuhan, mereka boleh memperlihatkan teladan hidup yang beriman kepada banyak orang. Kami juga menyerahkan ya Tuhan para pemuda-pemudi kami, anak-anak kami yang masih dalam usia pertumbuhan. Biarlah mereka diberkati ya Tuhan. Dan biarlah roh hikmat akal budi selalu menuntun mereka. Terutama di tengah-tengah pergumulan kehidupan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini ya Tuhan. Biarlah para pemuda-pemudimu boleh membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan mereka memilih yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, terutama sekali dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat menggelisahkan ini. Kami percaya Tuhan memakai para pemimpin kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama ini. Ikatlah ya Tuhan kehidupan bersama kami sebagai anak bangsa, sehingga negara ini boleh bertumbuh maju dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami.
Kami alaskan semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang selalu mengampuni kami dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau.
sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh mengumpulkan persembahan secara mandiri ke jemaat masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam sebuah pelayanan di Gereja Kalimantan Evangelis GKI DKI Jakarta, kami persilahkan untuk mentransfer ke rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas pengantar bagi kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kasih setiamu dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Rezeki dan kemurahan Tuhan senantiasa mengalir, bahkan berkelimpahan dalam hidup kami. Karena itu pada saat ini kami mengucap syukur dan pernyataan ungkapan syukur kami menyerahkan persembahan kami berupa uang atau barang duniawi ini. Biarlah Tuhan Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu dan untuk menunjang pelayanan baik di jemaat GKI DKI Jakarta, bahkan di tempat-tempat lain. Dan juga Tuhan, biarlah yang bersisa pada kami mampu kami kelola dengan baik, dan kami percaya ketika kami memberi dengan ketulusan, dengan kesungguhan, maka Engkau akan melipat gandakan berkat bagi hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Maha Pemurah. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, kita bersama-sama angkat pujian PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Haleluya.
Aku ingin menyerahkan. Kita angkat pujian bersama dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Kasih-Nya menentukan waktunya yang tepat. Kita nyanyikan bait yang kelima. Kasih-Nya menentukan waktunya yang tepat, memanggil aku pulang yang rindu dan penat. Di sorga ku sampaikan pujian syukurku, sebab diberi ujian di dalam hidupku. Jemaat Tuhan sekalian, lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Biarlah sukacita dan kebahagiaan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih karena sudah bersama-sama dengan Jemaat GKI DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan dan salam sehat, salam kemanusiaan.
Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru